01003 Pada video kali ini adalah video bagian dari UTB 2 Al-Islam dan juga Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 4 soal berkaitan dengan iptek dan akselerasinya serta implementasinya dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama, di era kecerdasan buatan atau AI yang terus berkembang, banyak teknologi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan iptek, analisis Islam bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan juga syariah Islam. Dalam hal ini adalah membahas mengenai bagaimana kita mengimplementasikannya dengan baik sesuai dengan syariat dalam penerapan teknologi. Sikap umat Islam terhadap perkembangan AI berdasarkan paradigma Islam. Berdasarkan paradigma Islam dalam mengembangkan iptek, umat Islam harus menyikapi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dengan menjadikan sebagai sarana untuk beribadah dan juga untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat maupun pribadi. Berikut adalah salah satu analisis yang harusnya diambil oleh umat Islam. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai landasan utama. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah bagian dari dasar ataupun pengaturan kehidupan. Oleh karena itu, konsep pengembangan AI harus didasarkan pada akidah Islam. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan. Ketentuan halal dan juga haram yang diatur dalam syariat Islam wajib menjadi tolak ukur bagi kita dalam pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. AI yang boleh dimanfaatkan adalah AI yang telah dihalalkan oleh syariah serta tidak merugikan orang lain, seperti halnya ketika kita menggunakan teknologi yang membantu dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ChatGPT, Gemini, atau mungkin translator. Itu merupakan satu hal yang baik jika kita mengimplementasikannya dengan baik, kecuali apabila dari teknologi tersebut dapat mengancam ataupun mengganggu kehidupan orang lain. Yang ketiga, memiliki muatan etika dan juga niat yang benar. Pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi, termasuk AI, harus disertai dengan muatan etika. Teknologi secanggih apapun, jika diniatkan untuk membuat kerusakan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, motif utama dalam pengembangan AI haruslah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kedua adalah salah satu rambu dalam pengembangan iptek adalah dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Berdasarkan contoh nyata dari kehidupan modern saat ini, misalnya bidang teknologi informatika yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Jelaskan alasannya. Yang kedua, poin utamanya adalah contoh nyata kesesuaian dan ketidaksesuaian iptek dengan prinsip Islam di bidang teknologi informatika. Salah satu rambu utama dalam mengembangkan iptek menurut syariat Islam adalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta menjadikan syariah sebagai standar pemanfaatannya. Contoh yang sesuai dengan prinsip Islam, aplikasi Al-Quran yang diinstal di telepon, di laptop, dan sebagainya. Kemudian platform crowdfunding untuk zakat, infak, dan juga sedekah, itu merupakan salah satu contoh-contoh kesesuaian kita penerapan iptek di dunia teknologi. Ada contoh yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama, aplikasi judi online atau situs pornografi. Platform yang menyediakan layanan perjudian online itu merupakan satu platform yang haram, dan itu salah satu contoh adalah implementasi yang tidak halal di dunia informatika seperti itu. Soal yang ketiga, banyak anak muda saat ini yang menggunakan teknologi hanyalah untuk hiburan, seperti pengembangan iptek menurut Islam. Bagaimana Anda menilai perilaku ini? Apa solusi Islam yang bisa ditawarkan agar teknologi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan juga peradaban? Poin soal di sini adalah penilaian perilaku anak muda dalam penggunaan teknologi dan juga sosial
media sesuai dengan Islam. Berdasarkan kajian potensi manusia dalam Islam, perilaku anak muda yang menggunakan teknologi hanyalah untuk hiburan seperti media sosial atau game online merupakan sebuah penyia-nyiaan. Kita memiliki potensi yang besar. Kita memiliki potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memanfaatkan dengan baik dengan cara mengurangi hal yang sia-sia tersebut. Menganalisis perilaku berdasarkan potensi akal dan juga qalbu. Potensi akal atau akal dalam bahasa Arab. Dalam Islam, akal adalah rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi untuk berpikir, membaca, dan juga mengamati fenomena alam sekitarnya. Akal adalah potensi yang menghasilkan inteks yang super canggih, menggunakannya hanya untuk hiburan berarti tidak mengoptimalkan fungsinya dengan baik. Yang kedua, analisis selanjutnya adalah perilaku hati. Hati atau qalbu berfungsi untuk merasa, merenung, menghayati, dan juga mengimani kebesaran Allah. Proses perenungan ini melibatkan ranah batin untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Penggunaan teknologi yang berlebihan untuk hiburan dapat membuat hati menjadi lalai, keras, dan jauh dari perenungan spiritual. Ini juga beresiko membuat seseorang menjadi malas. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah meluruskan niat atau an-niyat dalam bahasa Arab. Cara terpenting adalah untuk mengubah niat kita, mengubah tujuan kita, mengubah pikiran kita. Dari penggunaan teknologi yang hanya sekedar hiburan, teknologi dapat dikembangkan lagi untuk mencapai kehidupan kita yang lebih tinggi. Dan juga kita. Nah, sekian video yang dapat dibahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan teman-teman bisa share dan juga bisa like di video ini. UCP2 ini bertujuan untuk mendukung mahasiswa berpikir teraktif dalam penggunaan teknologi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.